Sirah atau kisah itu salah satu di antara bahasa Al-Quran. Sehingga kalau misalnya kita baca Al-Quran, sebagian besar ayat-ayat Al-Quran itu dibingkai dengan bahasa kisah. Walaupun Al-Quran bukan buku cerita, walaupun Al-Quran bukan novel. Karena kalau buku cerita atau novel harusnya dia runut ya. Ceritanya harusnya ada dari awal itu berurutan, enggak acak. Sedangkan Al-Quran ceritanya acak, dia enggak runut. Karena yang diambil adalah adegan kemudian mengambil pelajaran. Soalnya Al-Quran bukan buku cerita. Al-Quran bukan novel, bukan buku sejarah, tetapi dia petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbentuk teks, dan teks itu menggunakan sebagian besar ayatnya bahasa storytelling atau kisah atau cerita. Kita bisa baca di dalam Al-Quran, gampang banget menemukan cerita. Di Al-Baqarah sendiri Allah sudah berkisah. Kemudian nanti masuk lagi ke surat-surat yang lain, Al-An'am, Al-Ma'idah, dan yang paling jelas Suratu Yusuf. Isinya semuanya kisah. Ada lagi Suratul Qasas, isinya kisah-kisah. Ada lagi Suratul Anbiya, isinya kisah-kisah para nabi. Ada lagi Surah Al-Anfal, isinya kisah tentang pembagian ghanimah. Suratul Taubah, isinya tentang kisah taubatnya sahabat yang gak ikut dalam perang Tabuk. Artinya hampir seluruh dari isi surat Al-Quran menggunakan bahasa kisah. Itu kenapa kisah atau sirah atau sejarah sesuatu yang penting dalam Islam. Siapapun yang senang membaca sejarah, insya Allah dia akan memiliki banyak kelebihan. Satu, orang yang senang baca sejarah, dia memiliki ketajaman dalam menalar sesuatu. Itu kenapa kita insya Allah ke depan akan banyak membahas kisah-kisah, karena sejarah paling baik sepanjang Allah menciptakan alam semesta, gak ada yang lebih baik lagi daripada sejarah Nabi Muhammad SAW. Orang yang rajin baca sejarah, satu kata ulama, dia punya ketajaman menalar, namanya basirah. Sehingga dengan nalar yang tajam ini, dia bisa membaca zaman dan menentukan sikap. Dan itu penting sekali. Sampai dulu anak-anaknya para sahabat, itu kalau mereka di malam hari sebelum tidur, cuman bukan sambil tiduran ya. Jadi kegiatan rumah tangga sebagian sahabat itu kalau malam mereka membacakan kisah-kisah tentang Nabi dan para Anbiya, Nabi Muhammad dan para Nabi kepada anak-anak mereka. Karena kisah-kisah ini akan melatih berpikir anak-anak, lalu membuat mereka punya sebuah persepsi tentang kebenaran, tentang nilai, sehingga mereka bisa setuju dan tidak terhadap sesuatu karena standar nilai yang sudah dibangun lewat cerita-cerita. Sehingga lama-lama nalar-nalar yang terus dilatih ini, diasah ini menjadikan seseorang itu bijaksana. Dan orang yang punya gagasan, yang punya nalar yang tajam, yang mampu berpikir kritis, yang memiliki kebijaksanaan, dalam bahasa Arab disebut dengan istilah dzu ra'yin. Dzu ra'yin. Salah satu di antara sahabat, walaupun semua sahabat itu orang-orang yang dzu ra'yin, tapi yang paling terkenal dzu ra'yin itu adalah Amr bin As. Yang lainnya yang juga sangat terkenal kebijaksanaan dan kecerdasannya siapa? Umar bin Khattab. Umar itu cerdas dan bijaksana banget. Saking cerdas dan bijaksananya Umar, nalar yang tajamnya Umar, sampai Umar itu ada istilah julukan fikih Umar. Dia punya fikih sendiri. Jadi para sahabat itu menjalankan fikih-fikih yang diajarkan Nabi. Kalau Umar, dia menerjemahkan ajaran Nabi kepada konteks yang lebih kontemporer di masanya. Sehingga muncullah kebijakan-kebijakan Umar yang sifatnya membaru, tajdid, banyak pembaharuan di masa Umar. Sampai akhirnya dijuluki dengan istilah fikih Umar. Karena pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh Umar itu banyak yang bukan gak sesuai, tapi gak ada di zaman Nabi, tapi dia tidak melenceng dari apa yang dicontohkan Nabi. Salah satunya adalah pembaharuan yang diusulkan oleh Umar tentang membukukan Al-Quran. Itu kan usulan Umar di zaman Abu Bakar. Yang awalnya Al-Quran itu dihafal oleh para sahabat.
Lalu ketika banyak kejadian sahabat syahid dalam peperangan, jihad, Umar mengusulkan kenapa nggak kita tulis saja satu jilid Al-Quran. Tadinya Al-Quran ditulis tapi tidak dijilid, masih di lembaran-lembaran yang terpisah. Lalu kemudian dijilidlah di masa Abu Bakar As-Siddiq dengan usulan Umar menjadi satu mushaf namanya. Mushaf itulah yang kemudian berkembang lalu dirapihkan lagi penyusunannya di masa Utsman bin Affan, maka sampai kepada masa kita yaitu mushaf Al-Quran. Kenapa Umar punya banyak ide-ide brilian? Karena salah satu rahasianya Umar itu senang banget membaca kisah dan sejarah, senang banget.